indah, itu jangan dilakukan karena itu tasyabbuh. Kita nggak boleh kagum kepada ajaran agama lain. Nah, hanya saja ya haram Pak Fikri, betul ya. Nah, sama Candi Borobudur itu juga bagian dari agama lain dan itu masih aktif sebagai tempat ibadah. Aku berat ngomong ini, tapi itulah yang terjadi ya. Nah, teman-teman, itu sebenarnya yang terjadi ya, teman-teman ya. Nah, iya kan dia aktif, guys. Kecuali dia tidak aktif sebagai tempat ibadah. Nah, teman-teman, sama Prambanan itu masih aktif. Jujur, aku itu baru tahu itu aktif saat aku tamat S2. Dulu aku kan S2 di situ ya. Jadi setiap orang-orang keluarga-keluargaku yang datang gitu ya, aku ajak tuh ke candi, aku ajak. Pas udah mau tamat, baru aku tahu waktu nyepi itu ternyata masih aktif guys ya. Nah aku nggak tahu tadinya ya. Jadi kalau nggak tahu nggak apa-apa lah ya kan. Nah jadi kalau dia masih aktif itu sama aja dengan ibadah agama lain ya. Saran aku nggak usah cari candi-candi yang sudah tidak aktif. Gitu ya teman-teman ya. Kalau lukisan makhluk hidup dikemanain Zah? Lukisan makhluk hidup. Lukisan banyak yang mengharamkan, tapi sedikit yang membolehkan. Saran saya diturunin aja, ya teman-teman ya. Nah gitu. Tapi kalau foto makhluk hidup banyak yang membolehkan, sedikit yang mengharamkan. Enaknya teman-teman online ya, nggak ngerti ceramah sore hadir tanya jawab malam, ya kan? Enak ya. Sebenarnya jamaah offline ini lebih pinter dibanding online. Online ini lebih pinter dibanding offline loh. Offline ketemu aku baru bulan depan lagi ya. Tapi kalau dia hadir di TikTok, dia bisa nanya malam-malam ya. Masya Allah ya guys, semoga kita mensyukuri ini semua ya. Pertemuan kita ini semoga diberkahi ya teman-teman ya. Dibuang lukisannya atau disimpan. Buang boleh, simpen boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau foto keluarga boleh tidak dipanjang. Nah, kalau foto apa tadi? Foto itu dia tidak hasil buatan tangan, dia tidak hasil imajinasi. Maka kalau foto makhluk hidup gitu ya, maka dia boleh hanya sedikit orang yang mengharamkan. Dia boleh hanya sedikit orang ya Mbak Fikri ya, Pak Fikri ya. Candi itu aktif tuh Pak ya. Nah, baru tahu Zah kebetulan. Iya, iya, saya juga baru tahu. Saya sering berfoto, saya sering berfoto, karena saya sebenarnya tahu, cuman saya nggak tahu kalau itu aktif. Bayangkan, kan saya selama kuliah di Jogja dulu nggak pernah kemana-mana, kan anak baik belajar aja terus kan. Nah, waktu saya tamat S2 saya langsung ke Bali, guys. Saya langsung ke Bali waktu nyepi waktu itu. Pas saya pulang ternyata rame di candi. Saya tanya sama ibu kos, itu masih aktif Bu? Aktif. Nah, itu saya baru tahu. Oh, jadi padahal selama ini saya sudah ngajak orang-orang ke sana. Ya, nah sama masih aktif Mbak Erwin. Tapi kalau nggak aktif nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah ini sebenarnya ya. Nah hal ini adalah akan terjadi banyak perdebatan pasti. Seperti aku bilang jangan ngucap Natal. Pasti akan ada yang mendebatkan ini dengan bilang apa? Dengan bilang kan toleransi, kan toleransi. Iya kan? Nah berarti itu belum mendengar keseluruhan aja ilmunya. Jadi kalau mendengar keseluruhan insya Allah kita paham. Oh candi nggak boleh, tapi makan bareng boleh, santai bareng boleh dengan mereka. Banyak kita toleransi, tapi bukan dalam hal itu. Tapi kalau ini dipotong, terputus, bem, langsung terlihatlah kami yang menyampaikan ini tidak toleransi. Padahal kita kalau tahu secara keseluruhan ilmunya, kita tahu tuh mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Iya kan? Jadi kalau ada yang gagal paham setelah ini mungkin sepotong. Ya, nah kita bertawakal dengan itu semua. Sama dengan misalnya kita bilang nggak boleh nih mengucapkan selamat Natal. Nah, kemudian yang baru mendengarkan sampai di situ akan menganggap kita nggak toleransi. Padahal kita sampaikan secara keseluruhan, silahkan bermain dengan mereka, main dengan mereka, santai dengan mereka, tapi jangan ucapkan selamat Natal. Kan gitu guys, sebenarnya indah aja kan kalau diterima dengan baik ya. Boneka dia hasil teknologi, jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Sebentar ya teman-teman ya, ini siapa yang nelfon? Kenapa saya ditelepon? Astagfirullah. Sebentar ya guys, kenapa ya? Oke, sebentar ya guys, Mbak nelfon. Ada apa dengan live kita guys? Mbak nelfon ya teman-teman ya, bentar ya. Oke, Ustazah. Iya, sebentar ya. Kenapa Mbak? Assalamualaikum. Oh iya, oke. Ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Paham ya guys? Nah, oke. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Sebentar ya. Sebentar aja guys. Oke, sebentar guys.
Oke, gitu ya teman-teman, dimaklumi aja ya malam ini ya guys. Oke, Ustazah ketika sholat berjemaah sama suami, posisi istri di kiri, kalau dia adalah posisi itu nggak ada problem ya teman-teman ya. Kalau dia di posisi itu nggak ada problem karena dia perbedaan mazhab aja ya. Aku bersyukur siang malam ketemu Ustazah, Masya Allah ya. Oke, keren Samsung Fold. Iya, teman-teman detail banget ya. Ustazah, baju gambar makhluk hidup. Nah, kalau dia baju dia boleh. Kenapa? Di hasil teknologi. Dia bukan dari hasil imajinasi ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, bolehkah puasa sunnah Senin dan Kamis dilakukan salah satunya aja? Hukumnya adalah boleh, karena salah satunya ya, teman-teman ya. Itu boleh, karena kita tidak ada kewajiban untuk puasa Senin dan Kamis. Jadi Senin doang boleh, Kamis doang juga boleh ya. Melukis sketsa wajah boleh nggak Zah? Aku nggak nyaranin ya teman-teman ya. Karena lukisan itu banyak diharamkan, hanya sedikit yang membolehkan. Kalau batik, aku nggak terlalu tahu batik itu buatan tangan atau tidak. Kalau buatan tangan banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, gimana solusinya kalau kentut terus? Gimana mau sholat? Coba dipastikan. Apakah itu benar-benar kentut atau merasa kentut? Itu beda ya guys. Banyak seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, kalau boneka gimana? Pengumuman. Boneka boleh ya guys, karena boneka itu adalah hasil teknologi. Dia bukan hasil imajinasi dan bukan buatan tangan. Tapi kalau dia buatan tangan, kayak rajutan, kayak streaming, itu yang nggak boleh ya teman-teman ya. Oke, nah ini banyak yang nanya boneka, jadi langsung pengumuman, iya kan. Nah, jadi kalau boneka itu hasil teknologi nggak apa-apa, kayak boneka Sailor Moon, ya kan? Yang nggak boleh itu adalah dibuat dengan tangan ya, teman-teman ya. Dibuat dengan tangan ya. Oke. Pengumuman. Astagfirullah. Ustazah, iya. Kalau baca Al-Quran yang dibaca surahnya itu-itu aja gimana? Kalau baca Quran itu-itu aja, sebenarnya nggak ada masalah. Satu huruf pahalanya 10 juga, ya kan? Man qara'al Qur'an harfan falahu hasanatun wal hasanatu bi asyrati amsalihha. La aqulu alif lam mim harfan, saya tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakinna alif harfan lam harfan wa mim harfan, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sebenarnya pahalanya sama guys. Pahalanya sama ya teman-teman ya. Hanya saja kalau teman-teman baca Quran itu terus kayak gitu ya, nanti teman-teman jadi nggak kenal surat Al-Anfal, jadi nggak kenal surat Al-Muluk, jadi nggak kenal Az-Zukhruf, Ali Imran. Yang kenal cuman Waqiah, Yasin ke Yasin, kan nggak enak ya teman-teman ya. Zah, siap Mbak Riana, thank you ya. Jamnya udah sampai ya, Masya Allah ya. Ustazah, boneka Anabel, boneka nggak apa-apa ya teman-teman, karena dia hasil teknologi ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Batik tulis dia kalau berbentuk binatang jangan, karena dia buatan tangan ya teman-teman ya. Oke, gitu ya guys. Hukum jual beli kucing jinak. Kucing itu gayanya mahar Mbak Yusi. Jadi dia bukan jual beli, gayanya adalah mahar. Mahar itu adalah, pertama, dia boleh memaharkan, tapi nggak boleh ditawar. Jadi jual beli kucing itu adalah oleh penjualnya, tak boleh ditawar, guys. Karena mahar tuh nggak bisa, jangan nego, ya. Nah, setelah itu ya sudah namanya mahar, ya. Jadi nggak boleh negosiasi, ya. Siap Mbak Zabo, oke gitu ya, teman-teman ya. Oke, ya pokoknya buatan tangan berbentuk manusia nggak boleh, berbentuk hewan nggak boleh. Tapi kalau seandainya dia cuman bunga, kemudian sekedar apalah namanya tuh ya guys, cuman pemandangan, gunung, itu boleh ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Hukum berhubungan siang malam apa boleh? Silahkan siang malam pagi nggak ada masalah ya. Hukum berhubungan siang hanya pula. Oke, siap ya. Lukisan kuda nggak boleh, pokoknya buatan tangan nggak boleh. Pengumuman. Pokoknya lukisan dengan tangan atau patung langsung dengan tangan itu nggak boleh ya. Karena itu adalah budayanya orang Yahudi pada masanya yang suka melukis makhluk hidup dengan tangan atau membuat makhluk hidup dengan tangan gitu ya guys. Oke, tapi kalau hasil teknologi boleh ya guys. Oke, mantap ya.
Oke gitu ya teman-teman ya. Foto kan bukan buatan tangan, nggak ada masalah kalau foto ya. Siap Mbak Rusmini, oke. Ustazah, apakah kita foto hewan, pengumuman. Oke, kalau foto banyak yang membolehkan, sedikit yang mengharamkan. Jadi foto boleh ya teman-teman ya. Oke. Sehat ya, kalau lukisan digital itu nggak dengan tangan, itu sama kayak foto, nggak ada masalah ya. Oke, ya. Ini ceramah lagi maunya kita nih guys. Tukang edit foto enggak apa-apa, ya kan? Masya Allah. Ceramah lagi tentang tadi ya, nggak apa-apa. Guys, video tadi sore udah ada di channel aku malam ini. Teman-teman lihat aja ya. Oke, siap ya? Siap. Ustazah, keramik gimana Zah berbentuk patung? Dibuat dengan tangan nggak? Kalau dengan tangan, patung nggak boleh. Tapi kalau hasil teknologi, boleh ya. Keramik gambar bunga. Keramik tuh buatan tangan nggak sih? Kalau bunga nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Oke. Berarti boleh jual beli kucing. Mahar. Kucing itu bukan jual beli. Mahar ya, teman-teman ya. Mahar itu tergantung kepada pemiliknya ya. Siap Mbak Liza. Oke, Ustazah, kalau foto tanpa hijab nggak boleh. Itu adalah bagian dari dosa, yaitu jadi dosa jariah. Hukum steril kucing gimana? Tergantung dokter. Kalau dokter bilang, Pak, Bapak harus steril kucing Bapak, karena kalau dia lahiran lagi nyawanya akan terancam, itu boleh. Misalnya aku punya satu kucing ya teman-teman. Kucingku itu aku dapat di depan rumah dalam keadaan sakit, lalu aku kasihlah makan terbaik, susu terbaik. Jadi 1 sendok susu kucingku itu sama dengan 1 liter protein, teman-teman. Akhirnya usia 4 bulan dia udah birahi guys. Bingung kita guys, usia 4 bulan dia udah birahi. Iya, akhirnya ini dokter bingung nih. Ini kalau dikawinkan rahimnya nggak siap guys. Kalau seandainya nggak dikawinkan, dia sakit guys. Nggak ada pilihan lain, saat itu dia harus disteril. Kalau dikawinkan rahim tak siap, kalau nggak dikawinkan dia sakit. Maka terpaksalah kucingku disteril dan dia bertahanlah dalam kesendiriannya kini dan nanti. Oke gitu ya teman. Tergantung dokter ya teman-teman ya. Oke, Ustazah mau tanya, amalan lulus tes PNS ya. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya teman-teman ya. Nah, itu doanya. Ya Allah, lapangkan hatiku, kemudian mudahkan urusanku gitu ya. Dan kemudian lunakkanlah kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku ya. Nah, siap Mbak Nana, jazakumullah ya. Oke, Ustazah, iya jomblo seumur hidup dia. Kucingnya kasihan, enggak. Bom malah nggak bisa ada teman ya. Nah, ini udah tes psikologi kucing guys. Kalau ada teman dia suka marah ya. Ustazah, saya melaksanakan tahajud, sholat maghrib, bicara dulu sebentar, terus saya sesudah sholat maghrib bicara dulu sebentar, terus dia maghrib, nggak apa-apa, it's okay. Saya tukang edit foto, nggak apa-apa, edit foto kan bukan buatan tangan, nggak apa-apa, itu kan teknologi. Ya kan, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Apa hukumnya bangun rumah ngepas habis tanah? Kalau itu tanah kita, itu hak kita, selagi nggak ganggu orang nggak apa-apa. Tapi kalau ganggu orang, sebaiknya teman-teman kurangi untuk dapat pahala di yaumil akhir ya. Zah, bisa rukyah? Bisa, tapi tidak aku jadikan aktivitas rutinku ya. Ustazah, apa pendapat Ustazah tentang debat lintas agama Islam dan Kristen di TikTok? Kalau debatnya itu untuk mengedukasi dan mengajak orang mendapatkan hidayah, boleh. Tapi kalau debat antar agama Islam itu yang nggak boleh ya, dalam agama. Oke? Ustazah, gimana kalau suami nggak kerja udah 3 tahun ya, udah 3 tahun ya kan? Gimana cara menghadapi biar saya nggak selalu marah? Menghadapinya harus dipaksa dia bekerja, Mbak. Dia harus dipaksa bekerja, dan memaksa orang bekerja tidak harus dengan marah-marah. Ya kan, sama dengan tadi pagi kita ngobrol ya sama teman-teman semua, Ustazah gimana, saya sangat cemburu sama suami. Cemburu itu sebuah kebaikan, tapi nggak harus dengan marah-marah. Menyuruh suaminya kerja tidak harus dengan marah-marah. Doakan, ngomong baik-baik, kasih edukasi terus menerus. Apapun yang kita rasakan, marah-marah itu bukan cara yang baik. Nggak juga ada hasilnya.
ya teman-teman ya. Jadi makanya kalau kata kata orang kita, pahit di dalam, baik tetap keluar ya teman-teman ya. Pahit di dalam tapi baik tetap keluar. Kadang-kadang niat kita nih baik, cuman cara kita itu guys. Kita nyuruh dia kerja, kita cemburu, caranya marah-marah. Ya, dia menjelaskan tapi marah-marah. Ada lagi yang suaminya sakit, dia sayang, dia perhatian tapi marah-marah. Makanya abang nggak pakai telinga, nggak makan, dah aku suruh makan, makanya makan, kan sakit aku kasihan. Ya dia kasihan, dia perhatian tapi marah-marah gitu guys. Nah itu coba jadi catatan tuh guys. Ada anak sakit ini sakit, dia nakal, dia nggak mau pakai jaket, akhirnya dia demam atau dia suka ngemil, akhirnya dia radang. Kita perhatian, kita sayang, tapi caranya marah-marah, ya kan? Kamu nih nak, makanya kalau mama bilang tuh kamu dengar, kamu begini-begini. Ini orang nih dia perhatian sih sama anaknya, dia sayang, tapi caranya itu ya kan guys. Caranya itu salah gitu. Sama dengan suami nggak bekerja, istri nggak bekerja, apapun kegelisahan hati, marah itu susah ya. Jadi saya bingung nengok orang tua yang marah sama anaknya. Saya tuh pengen dia baik saja, tapi dia marah-marah. Ya, pengen baik tapi marah-marah. Nah itu makanya tidak boleh ya. Nah tidak boleh seperti itu ya teman-teman ya. Oke, semoga kita bisa ya. Ya aku misalnya mengingatkan stafnya aku untuk kemudian membenarkan kerjaannya, caraku marah-marah. Padahal karena aku peduli, karena aku nggak pengen dia capek, caranya marah-marah. Nggak bisa lah, lain dia langsung disconnected, sinyalnya langsung roaming guys ya. Ustazah, oke gitu ya. Kalau foto yang dulu dibingkai nggak pakai kerudung, jangan Mbak Alia. Foto pakai kerudung jangan ya. Nanti dilihat orang kita nggak enak. Kecuali kalau di rumah kita aja untuk kita tatap-tatap, wah itu fotoku tanpa kerudung untuk ngusir jin dan setan di kamarku itu boleh. Enggak ya guys. Nggak usah lah ya. Oke, Ustazah, apa hukumnya steril? Tergantung dokter. Kalau kita melahirkan lagi akan menyebabkan kematian, ya steril. Itu namanya hibzun nafs, menjaga diri. Kalau kita dengan hamil lalu kemudian kita bermasalah nanti pada akhirnya kita sakit gitu ya, itu steril, dokter ya. Kalau kucing sama aja, status kucing sama ya. Ustazah, iya, saya melaksanakan sholat taubat, tahajud, hajat boleh nggak ada masalah. Oke ya. Zah, gimana kalau kucingnya mau kawin terus? Ya iyalah Kak Rega. Kalau dia nggak disteril, dia kawin per 2 bulan Kak. Coba masuk ke alam ya Kak. Bilang, woi jangan kawin terus woi. Memang kucing tuh setiap 3 bulan dia kawin lagi. Setiap 3 bulan dia kawin lagi. Makanya akan ada masa dia tidak bisa untuk kawin lagi. Biasanya dokter mengajukan steril. Biasanya kucing itu 4 kali lahiran udah nggak bisa. Kalau dia tetap nanti dia akan bongkar bulu dan dia akan menjadi renta sebelum masanya. Ya itu kan nggak sehat dia. Maka dalam hal itu boleh steril ya. Kau saja tahu lah aku punya kucing ya. Nggak pakai penghulu ya. Oke. Aku dulu nggak pernah punya kucing. Cuman sebelum aku punya kucing aku kumpulkan semua ilmu tentang kucing. Ustazah, iya aku baru tahu. Iya dia hamil guys. Aku kumpulin kucing tuh vaksinnya berapa kali, apa aja vaksinnya, apa aja ininya ya, apa namanya itu guys, kalau kita mau bawa keluar kota dia harus ada vaksin resmi, kemudian dia harus suntik kutu, suntik apa gitu, dipelajari sebelum pelihara kucing, kalau enggak zolim gitu saya sama kucingnya. Ya gitu ya. Nah ini kucingku nanti minggu ini vaksin ya, doakan bom sehat ya guys. Oke gitu ya. Zah, jika kita sedang haid, ya kan, bolehkah baca Al-Quran atau mengaji di handphone ya teman-teman ya. Masya Allah Ustazah segala tahu ya, dikumpulkan ilmu sebelum memeliharanya kan gitu guys ya. Oke gitu ya. Ustazah kalau kita bolehkah saya sholat di masjid tanpa suami? Karena suami setelah sholat ada kajian, suami nggak apa-apa. Ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzulahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid maka izinkanlah dia. Jadi wanita itu tidak wajib ke masjid tapi juga tidak dilarang ke masjid. Ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya. Tiap pagi nyimak ceramah.
ada aja seekor nyamuk gangguin. Menurut ustazah, kira-kira nyamuk itu diapain ya? Ambil batang lehernya kubur. Ya biasa lah itu nyamuk guys. Lawak-lawak. Ustazah, iya siap ya. Kalau lagi haid boleh nggak tidak membersih? Kalau haid boleh nggak? eh Astagfirullah, apalah tadi terbang dia guys. Oke ya, Ustazah, kucing jantan saya selalu dihantam sama kucing tetangga. Iya kan? Boleh nggak saya Astagfirullah, terbang. Udah terbang sampai hantam dah. Ustazah, siap Mbak Arman, mantap kan jam tangan aku ada jual ya guys. Ustazah, tadi tentang kentut kepotong. Kentut itu dipastikan dulu Mbak. Mbak benar-benar kentut, ya kan? Atau merasa kentut aja Mbak. Kadang-kadang kita ini merasa-rasa kentut aja. Kalau dia memang kentut, ambil wudhu lagi nggak apa-apa. Toh setiap kita ngambil wudhu kita dapat pahala. Ya, tetapi kalau itu benar-benar hanya cuman perasaan aja, maka itu bukan kentut. Maka seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asy'urutu mata." Saya selalu merasa kentut. Maka Rasulullah berkata, bukan kentut namanya, hatta yasma' sautan. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya kalau kita yakin itu benar-benar kentut, itu kentut. Kalau nggak yakin, itu belum tentu kentut ya guys. Madu di ruangan biasa jauh lebih baik ya. Oke, Ustazah, saya kadang 1 bulan dapat 7 juta, kadang enggak. Ya kalau udah 7 juta keluarkan zakat, kalau belum 7 juta tidak usah keluarkan zakat. Dihitung aja per bulannya ya. Siap Mbak Putra, Mbak Tajudin ya. Ustazah boleh nggak kita belajar sholat pakai YouTube? Boleh teman-teman, boleh belajar juga di YouTube-nya aku ya. Oke, iya Mbak Eli, terbang ya Mbak Eli ya. Ustazah, kucing saya selalu dihantam sama kucing tetangga. Boleh nggak saya pukul kucing itu? Tidak boleh ya teman-teman ya, itu berdosa. Kucing kita aja yang diamankan. Mungkin dia bisa dirubah statusnya, KTP-nya, dari kucing outdoor menjadi kucing indoor. Jangan dipukul kucing orang. Kita zolim sama kucing, kasihan. Jadi ubah KTP-nya dari kucing outdoor menjadi kucing indoor. Ya teman-teman ya, ubah KTP-nya aja kalau kita nggak mau kucing kita kenapa-napa ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya. Apa doa setiap bagian yang kena air wudhu? Oh ya, aku belum buat videonya. Nanti aku buat videonya ya, Mbak Wisnu ya. Oke, Ustazah, kalau lagi haid boleh tidak membersihkan musola? Boleh aja, teman-teman ya. Boleh aja membersihkan musola, nggak ada masalah. Karena untuk wanita haid masuk masjid atau musola itu ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah yang pertama adalah tidak boleh masuk 7 langkah berdosa. Yang kedua boleh masuk asal tak menetes. Yang ketiga boleh masuk tak boleh duduk. Kemudian yang keempat boleh masuk musola tak boleh masuk masjid. Jadi ada 4 pendapat. Silahkan teman-teman mau pilih yang mana ya. Oke. Silahkan teman-teman mau pilih yang mana ya teman-teman ya. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola tak boleh masuk masjid. Jadi teman-teman boleh menyapu tanpa menetes. Zah pintar banget, yang dicakapkan selalu ada dalam hidup saya. Siap. Ustazah, madunya berbusa. Madu memang berbusa. Madu busa itu tanda dia asli. Karena lebah itu mengeluarkan enzim diastase dari perutnya. Gas. Gas itu akan menjadi busa. Jadi justru busanya itu tanda dia bagus. Tanda dia asli. Pada cuaca panas dia akan menggelembung. Memang seperti itu. Karena lebah itu mengeluarkan enzim diastase yang kemudian dia memunculkan gas. Jadi jangan dibuang kalau madu ada busa ya. Justru itu bagus ya. Ya tidak ada busanya itu yang bermasalah ya kan. Ustazah, iya. Boleh Mbak Kom ya, boleh Mbak Kom. Oke.
Ustazah, dosa apa yang tidak diampuni oleh Allah? Dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik ya. Siap Mbak Salma ya. Ada dalil innallaha yaghfirudz dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Ya, jadi Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Selagi kita nggak syirik, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Allah mengampunkan semua dosa. Ya, Masya Allah. Manfaat puasa Nabi Daud, Rasulullah pernah bersabda bahwa eh, bahwa andaikan diwajibkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi kalau tidak, karena tidak dibolehkan, maka aku akan wajibkan puasa Daud untuk aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunnahkan puasa Daud untuk umatku. Jadi puasa Daud itu adalah puasa nomor 1 paling mantap di antara ekosistem puasa sunnah. Jadi teman-teman, puasa-puasa sunnah itu kan banyak, ya kan teman-teman ya. Puasa-puasa sunnah itu banyak. Jadi kalau teman-teman udah tim-timnya puasa Daud, maka teman-teman nggak usah lagi puasa Yaumul Bid, nggak usah lagi puasa Senin Kamis, nggak ada masalah. Karena puasa Daud itu adalah puasa number 1 di ekosistem puasa sunnah. Selamat buat teman-teman yang udah rajin puasa Daud ya, teman-teman ya. Aman Mbak Latazan, justru busa itu bagus, oke ya. Oke, enzim diastase gas dari perut lebah ya. Oke. Ustazah, puasa Yaumul Bid tanggal berapa bulan ini? Sekitar 16, 17, 18 ya. 16, 17, 18 setiap bulannya ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Setiap bulan Oktober, astagfirullah. Nanti aku ingatkan lagi ya. Teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Nanti aku akan sampaikan kepada teman-teman jika udah masuk jadwal puasa Daud. Ustazah, sholat tidak pakai baju, cuman pakai CD dan langsung pakai mukena. Kayaknya dari profil picture-nya banyak yang kayak gitu Mbak, bukan Mbak sendiri. Jawabannya nggak apa-apa, yang penting benar-benar nutup aurat ya. Siap Mbak Rubuna. Puasa Daud dimulai dari apa, hari apa? Mulai besok boleh, nggak ada masalah. Oke. Mbak Niar jam 9 ya, Mbak Niar ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Enggak ya Mbak Alia. Oke. Ustazah, boleh nggak kita minta air doa dari Ustadz? Boleh. Minta doa berobat dengan air itu boleh, ya. Namanya wasilah dengan air, ya. Gajah keramik kalau buatan tangan nggak boleh, ya. Sebenarnya adas yang membolehkan. Kalau gajah itu patung, guys. Patung, janganlah, ya. Rumah tuh kosong aja lah, guys. Kayak rumah aku nih ya, kosong. Masuk ke rumah aku udah macam rumah kosong. Bersuara kita sampai ke atas. Oke ya, hindari ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya. Air dibacain Yasin lalu diminum, dibacain sholawat lalu diminum, nggak ada masalah ya. Oke gitu ya. Teman-teman yang baru mampir boleh share tautannya, tap layarnya ya. Boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Apakah bulu kucing najis? Tentu tidak. Ya. Rasulullah punya kucing namanya Muza. Ya. Muza itu bahkan air liur kucing itu nggak najis ya. Muza itu pernah meminum dalam sebuah bejana. Dan bejana itu dipakai oleh Sayyidatina Aisyah untuk berwudu. Jadi Muza meminum dalam bejana, lalu kemudian dipakailah oleh Aisyah untuk berwudu. Ya, bahwa air liur kucing aja nggak najis, apalagi bulunya. Ya, teman-teman ya. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah itu tidur bersama Muza, dia saking takutnya Muza ini keganggu tidurnya, dia gunting jubahnya lalu dia pergi sholat supaya si Muza ini tidurnya enak. Puasa Yaumul Bid kapan? 16, 17, 18 Oktober, lebih kurang. Ya, 16, 17, 18 Oktober ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Ustazah, manfaat puasa Nabi Daud pahala besar, dia mengalahkan puasa-puasa lain ya. Ustazah, kenapa kucing yang melahirkan suka makan anaknya? Allahu a'lam bishawab. Nanti aku tanya sama kucingnya. Nggak tahu guys, itu nggak ada dalil yang menjelaskannya ya. Oke. Nanti aku tanya dokter kucing. Ya. Ustazah, kalau KB steril, boleh Kak? Tergantung dokternya. Ketika Mbak harus disteril, misalnya dokternya bilang,
Mbak, kalau Mbak nggak steril, nanti Mbak hamil, maka Mbak akan lenyap dari muka bumi ini. Mbak nggak boleh hamil lagi, Mbak harus steril. Kalau Mbak nggak steril, maka Mbak ini wajah terakhir menatap aku. Atau kalau nggak steril, Mbak akan meninggal. Itu wajib steril, karena itu hifdzun nafs, menjaga diri. Ya, tapi kalau nggak ada itu, cuman sekedar pengen steril doang, itu nggak boleh. Ya, teman-teman ya. Iya ya, Ustazah, ya. Kucing pun ditanya, ya nggak apa ya, bebas, namanya ngobrol santai kan guys. Oke gitu ya teman-teman ya. Berbekam bagus, berbekam itu sunnah guys, bekam lah tiap bulan ya. Aku tiap bulan selalu bekam teman-teman ya, itu sunnah bekam. Bekam teman-teman, kalau bisa totok punggung dulu, lalu teman-teman bekam ya. Nanti sebelum bekam minta tolong ahlul bekam baca sholawat, ya itu sunnah bekam ya kan, Rasulullah berbekam guys. Ya aku bekam sekali sebulan, tak pernah libur ya teman-teman ya. Bekam syar'i gitu kan, totok punggung terus bekam supaya kita fit sehat ya kan. Nah gitu, bekam silakan bekam ya. Ustazah, iya bekam aku. Aku sudah lama bekam teman-teman ya, dan selalu bekam setiap bulannya ya. Dia bekam tuh bolehnya 3 minggu 1 kali ya. Oke, Ustazah, sama-sama Mbak Siti Zainab, udah sampai ya jamnya ya. Di mana bekamnya? Di mana aja lah, cari tempat bekam di lokasi teman-teman. Gak mungkin teman-teman bekam tempat aku, jauh terbangnya nanti ya. Oke, Ustazah, iya. Oke, donor darah dan bekam, benar sekali. Aku donor darah belum siap ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah setiap ngaji kita hadiahkan buat suami kita? Boleh. Ya Allah, saya ngaji. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini dapatlah suami saya pahalanya. Ya, kemudian suami saya nih sehatkanlah badannya. Gantengkanlah dia sedikit ya Allah, biar dia nggak expired modelnya. Jadi, teman-teman coba berdoa ya. Oke, Ustazah, kalau lagi haid nggak apa-apa baca Quran, nggak apa-apa kalau ada terjemahan atau ada Latin, atau lebih aman baca yang ada Al-Quran ya, yang ada di handphone ya, baca yang ada di handphone ya. Tapi kalau dia full Arab 30 juz saya tidak nyarankan ya teman-teman ya. Ustazah, iya, kalau sholat witir 3 rakaat gimana caranya? Boleh 2, boleh 2 dan 1 Mbak. Mbak pangkas aja, bam, jadi 2 kali ya. Siap jam 9 ya Mbak Kom ya. Teman-teman pangkas jadi 2, top gitu ya. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah ya kan. Salam kanan, salam kiri, lanjut. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah gitu ya. Nah itu hukumnya adalah boleh ya, 2 dan 1 ya. Ustazah, kalau sholat sunat tahajud bisa nggak 4 rakaat? It's okay, boleh, nggak ada masalah. Ustazah, KB berdosa nggak? KB ini teman-teman berbeda pendapat. Jadi ulama-ulama salaf mengatakan tidak boleh KB. Tapi ulama-ulama khalaf kekinian seperti Ibnu Taimiyah, dia mengatakan boleh ber-KB. Jadi teman-teman pilih yang mana ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya kalau kodoso atau apa dah? Pinjam uang buat sedekah boleh. Menurut aku nggak usah. Sedekah selain uang juga bisa. Iya kan, senyum sedekah. Tapi itu senyum itu sedekah untuk orang susah ya guys. Gimana ya? Atau teman-teman masak, lebihkan kasih tetangga ya. Atau teman-teman boleh buat teh berapalah harganya ya kan. Nah teh berapalah harganya kan. Buat teh kasih orang-orang yang ada di sekitar teman-teman, orang main volley datang ke lapangan, teh halal. Oke, ya kasih senyum dulu guys ya. Kasih senyum dulu teman-teman, sehat ya. Mantap. Oke, yang ya kita belajar ya pelan-pelan ya guys. Oke. Ustazah, setiap ngaji berwasilah, tapi tak sampai khatam. Nggak apa-apa, jangankan ngaji, sholawat diwasilahkan nggak apa-apa. Ya Allah, saya sholawat. Thank you ya guys, senyumannya. Semoga menular positif vibrationnya ya. Siap Mbak Ais. Jadi sengaja aku, kok sengaja aku ya? Aku jelasin apa tadi ya? Sedekah ya. Apa tadi guys? Sedekah ya. Apa tadi? Sedekah. Nah ya Allah,
Solawat ya, solawat. Saya solawat, dengan solawat ini sehatkan suami saya ya, dan seterusnya. Itu hukumnya boleh ya teman-teman ya. Oke, walaupun nggak sampai khatam nggak ada masalah ya. Mbak Cici, Mbak Murninis. Oh, sholat awabin baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Apakah dibaca setiap rakaat? Ya, setiap rakaat itu terus. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Cuman bagusnya itu aja terus. Ya, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Umroh pakai pensil alis enggak apa-apa. Kan tidak berbau kan. Cuman kalau minyak telon, caplang itu enggak boleh. Sedekah subuh bisa enggak dipakai buat beli hewan kurban? Hewan kurban siapa? Kalau hewan kurban kita enggak bisa. Itu namanya tabungan kurban. Sedekah tuh pokoknya untuk orang guys. Untuk kita itu bukan sedekah namanya. Saja boleh nggak saya sedekah untuk bayar hutang saya? Itu bukan sedekah namanya. Itu tabungan hutang namanya. Ustazah saya nggak boleh nggak saya sedekah subuhnya, kemudian saya untuk kurban, itu namanya tabungan kurban. Tapi kalau boleh nggak saya sedekah subuh saya untuk bayar hutang orang, itu boleh. Boleh nggak sedekah subuh saya untuk umrohkan orang? Itu boleh. Karena untuk orang sedekah itu bukan untuk kita. Ustazah sholat depan kaca boleh nggak? Boleh asal jangan narsis. Gak keren kali aku kalau sholat ya. Cantik kali mukena aku ya. COD lagi lah. Itu nggak boleh ya. Jadi sholat depan kaca nggak apa-apa. Kan kita lihat ke tempat. Kita ambil alarm itu. Lalu kemudian kita terbangun ya. Siap Mbak Erwin, nah ibadah itu harus dipaksakan ya guys. Kalau nggak dipaksakan nggak bakal bisa ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Yuni, Mbak Rosmawati. Oke, ya gitu ya. Tuh, jah kalau aku nggak bisa ngelupain orang yang menyakiti aku dan anak. Padahal anak saya udah sukses, aku berjuang. Teman-teman ikhlaskan ya, selama kita masih menyimpan rasa sakit hati, maka kita akan menjadi orang yang tidak pernah bahagia. Makanya kalau ada yang nanya sama aku, ya semacam kakak aku, Dek, kamu begitu cepatnya memaafkan orang. Saya biasanya bilang, saya maafkan orang itu kak, bukan karena dia paling baik kak, dia tetap salah kak. Di mata Allah pasti dia salah, saya yakin banget. Tapi saya memilih memaafkan agar saya tenang dan saya bahagia. Dan saya tidak pernah tenang sebelum saya memaafkan orang lain. Kemudian ada lagi yang ngomong ke saya, cepat kali kamu maafkan orang. Biasanya saya punya prinsip, saya sering salah kok. Dan banyak orang yang sudah memaafkan kesalahan saya. Masa giliran orang salah tidak saya maafkan? Kan manusia itu tempatnya salah dan lupa. Orang-orang yang zalim sama kita tuh guys, kadang-kadang dia bukan jahat guys. Kadang-kadang memang seperti itulah ilmunya. Kadang-kadang dia nggak tersentuh agama. Kadang-kadang waktu kecil dia nggak diajarkan adab. Kadang-kadang waktu kecil dia nggak diajarkan akhlak yang baik. Kadang-kadang memang keturunannya memang kayak gitu ngomongnya, ya kan? Maka kita lah yang memahaminya. Gitu guys. Jadi melihat sisi putih dari gelapnya suasana itu adalah sebuah kewajiban ya teman-teman ya. Nah saya rasa teman-teman bisa. Ini tidak mudah tapi jangan menyimpan dendam. Kalau teman-teman menyimpan yang rugi kita sendiri. Ya kan? Nah belajar pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan gitu ya. Nah untuk kita juga. Nah makanya kenapa sih Nel kamu maafkan orang? Saya sering salah dan saya banyak udah yang memaafkan saya, ya udah giliran saya yang memaafkan gitu ya. Jangan mau menjadi orang yang levelitas mentality antar manusianya itu lemah. Jadilah orang yang levelitasnya itu tinggi ya. Itu orang-orang yang berusaha mengabaikan dan memaafkan hal-hal yang gak terlalu perlu. Sakit sedikit itu tanda kita berinteraksi itu biasa. Dakit-dakit hati ke tanda kita berinteraksi ya. Di antara ratusan orang yang kita berinteraksi ada 1-2 orang yang nyakitin itu biasa. Kan konsep peluang kan guys. Ini kan konsep peluang. Kenapa yang paling banyak bertengkar tuh suami istri? Kenapa nggak banyak bertengkar dengan paman? Karena konsep peluangnya yang lebih sering berinteraksi suami istri. Makanya peluang bertengkarnya lebih tinggi. Kan sesimpel itu guys. Kenapa terlalu banyak saling menyakiti itu di antara sahabat? Bukan dengan tukang parkir. Kenapa? Karena interaksinya lebih banyak dengan sahabat. Dan itu hal yang biasa. Konsep kemungkinan ya teman-teman ya. Oke. Menantu kita mu'alaf. Apakah pahalanya keluarga besar dapat nggak Ustazah?
tergantung. Kalau kita mempengaruhi dia untuk kemarin masuk ke dalam Islam, kita dapat pahala. Kalau tidak, ya tidak. Ya, siap Mbak Salma ya. Oke Mbak Angcas ya. Saya suka tausiahnya gampang. Oke, thank you ya teman-teman ya. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, anak dan suami paling besar peluangnya karena konsep peluang ya wajar ya kan, wajar aja ya dengan anak lebih sering ribut karena tiap hari nggak mungkin teman-teman sering ribut dengan tetangga yang nggak pernah ketemu lah. Aku nggak pernah ribut sama tetangga, orang jarang ketemu gitu kan, misalnya seperti itu ya. Makanya banyak-banyak berdoa, Allahumma layyin li qalbi, ya Allah lunakkan untukku hatiku. Allahumma layyin li qalbi, ya Allah lunakkan untukku hatiku ya, biar kita lebih mudah memaafkan kita. Ada baju terakhir, kita ada kafan, kita mainkan di video. Kain kafan itu udah banyak orang yang beli juga teman-teman ya. Persiapkan baju terakhir ya kan, ada surat wasiatnya. Ada yang satu set dengan alat mandi juga, tapi belum aku buatin videonya. Kaget ya tiba-tiba ada kafan di video. Ustazah, ya sekarang saya banyak hafal doa-doa berkat Ustazah. Ya, semoga Allah mudahkan ya teman-teman ya. Ustazah, iya, sebelum buka live ini saya berdoa apa? Saya berdoa supaya kebaca apa ya? Nah, sebelum teman-teman belajar, sebelum teman-teman buka live, teman-teman tuh doa. Doanya apa? Aku baca doa. Doaku, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Dan mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Siap Mbak Salsa. Ya, dan lepaskan kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku ya. Maulia nanti jam 9 bisa beli jamnya ya. Dan jam 9 kita buka ya. Kemudian kalau teman-teman baca apa? Teman-teman bacanya apa? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Catat ya, itu doa sebelum masuk live, sebelum ikut pengajian, sebelum ke majelis ta'lim. Nah, teman-teman, aku baca doa, teman-teman baca doa, sama-sama kita. Oke, doaku, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau teman-teman doanya apa? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan untuk aku ilmu dan karuniakan kepada aku pemahaman. Nah, jadi punya PR baru netizenku ya. Sebelum masuk live, ceramah dan tanya jawab, nggak apa-apa Bang Cas ya, itu dipersiapkan lah ya, insya Allah ya, semoga Allah mudahkan ya. Nah, jadi teman-teman baca itu, jadi kita gantian guys ya, siap Mbak Pisces gitu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan aku ilmu, karuniakan kepada aku pemahaman. Maka kita harus paham ya, makanya kita buat icon sampai paham. Paham itu adalah ngerti ilmunya, tahu cara teknis prosedur operasionalnya, dan bisa dilakukan. Itu namanya paham ya kan. Aku tahu sholat duha, tahu aja, caranya nggak tahu berarti belum paham ya kan. Ketika tahu caranya, maka akan diamalkan. Nah, kayak gitu guys ya. Sedekah subuh tahu caranya gimana, makanya kita kasih pemahaman. Boleh taruh ke masjid 2000 atau boleh letak di rumah aja 2000 setiap Jumat diberikan, sampai sedetil itu kita jelaskan supaya ada pemahaman dan akhirnya bisa diamalkan ya. Oke, bacaan waktu sekolah. Oke, mantap ya. Siap Mbak Fadila, kopi dulu ya. Ulangi pelan-pelan doanya, mau dicatat. Rabbi zidni ilman ya. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Warzuqni fahman ya. Dan kemudian tambahkan untukku ilmu. Kemudian warzuqni fahman. Karuniakan kepadaku pemahaman. Ini dia ya. Nah, siap Mbak Mona, thank you ya doanya. Oke, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, lakukan itu, yaitu doa udah diajarin ya Mbak Salma. Jadi artinya itu Mbak, ya Allah tambahkan aku ilmu, karuniakan kepadaku pemahaman ya. Ustazah, maaf saya sering hampir telat sholat subuh, jadi nggak mandi, cuma ganti baju. Boleh, selagi Mbak tidak dalam kondisi nah, jadi dalam kondisi tidak bernajis. Aku kasih tahu kakak mau beli 3, tapi kakakku kaget. Nggak apa-apa, persiapkan baju kematian kita.
Sekarang kita udah banyak beli baju dunia kan. Nah, persiapkan baju kematian kita ya guys. Nah, siap Bang Cas. Keluargaku semua sudah ada ya, gitu ya teman-teman ya. Supaya ingat mati kita ya. Ada surat wasiat, ada undangan kematian juga. Tapi semoga panjang umur ya. Nah itu kita mainkan di video ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, thank you ya Bang Cas dan teman-teman lain ya. Ustazah, suami saya sering marah-marah. Gimana ya meredam amarahnya? Teman-teman doanya apa? Doanya adalah Allahumma layinli qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layinli qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, itu doanya ya teman-teman ya. Ini teman-teman baca supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya. Nah, doakan aja terus setiap habis sholat. Allahumma layyin li qalbahum, ya Allah lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahum, ya Allah lunakkan untukku hatinya, dan seterusnya. Saya suka metode dengan ngajar ustazah. Tidak keras tapi pasti. Siap. Ya kita santai-santai aja sih Mbak. Oke, nah yang ngobrol kan. Ngobrol-ngobrol santai ini. Boleh ditemani kopi ya teman-teman semua. Oke, ya Allah lunakkan untukku hatinya. Itu caranya. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Doa ini bisa dibaca saat kita menghadapi atasan yang keras, suami yang keras, tetangga yang keras, anak yang keras ya. Itu dibaca. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Ustazah, iya. Kalau istri suka marah, apa doanya? Sama. Allahumma layinli qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Siap Mbak Najwa, Mbak Nur Krotul ya. Gitu ya. Sama anak-anak semua, siapapun yang keras. Siapapun yang keras itu doanya ya. Anak keras, suami keras, atasan keras, semua ya. Kucing keras. Allahumma layinli qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke, cara menjelaskannya detil, cepat paham. Ya, insya Allah semoga bermanfaat ya. Harus detil, kalau nggak kita kasih tahu caranya nggak terlakukan deh. Ya teman-teman ya, semoga bermanfaat ya guys. Oke, Ustazah, iya. Ustazah kalau mau kita kirim doa untuk anak perempuan yang meninggal udian ya pada usia 3 tahun. Sebenarnya dia tetap masuk surga. Ya kalau mau berdoa silahkan aja ya teman-teman ya. Ustazah, zikir sama wirid sama bukan? Samalah, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Arab ya. Oke. Ustazah, doa putuskan pelakor. Nah, tarik urat lehernya ya. Doa untuk dijauhkan dari pelakor, dari orang hasad, dari orang muji, dari orang siap Mbak Soleha. Doa agar diputuskan dari pelakor, orang hasad, orang dengki, orang iri hati. Kemudian doa untuk supaya kita terhindar dari jin, ya. Kemudian musibah besar, santet, guna-guna. Nah, itu doanya ini guys. Nah, itu dia guys. Ya, jadi kan rumah tangga kita ada aja pelakor, misalnya ada aja orang zolim ya, mertua bikin yang ingin menghancurkan dan macam-macam lah. Ini doanya ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya, teman-teman ya. Nah, ini dibaca sebelum si pelakornya muncul. Ya, jangan pas udah muncul baru dia. Banyak yang zolim Zah. Iya, orang keren itu memang banyak dizolimi karena dia terlihat ya, teman-teman ya. Nah, ya, orang baik, orang keren itu. Jadi kalau teman-teman yang sering dizolimin orang itu keren berarti ya, terlihat ya. Oke, tapi nah kalau bisa kalau ada orang hasad ya teman-teman sembunyilah ya, jangan nampak-nampakkan ke dia. Kasihan kita sama dia. Oke, gitu ya. Iya gitu ya. Rata-rata nih wajah-wajah terzolimi semua kok. Jadi teman-teman jangan merasa dizolimin sendiri ya. Kayaknya dari profil picture-nya ini wajah-wajah terzolimi semua. Jadi tenang aja, setiap orang tuh pernah dizolimi. Tidak ada yang lepas dari kezoliman. Namanya dunia ya. Oke, ya kan coba dilihat tuh dari muka-mukanya wajah-wajah dizolimi semua ya kan.
Orang-orang keren semuanya ya, Masya Allah. Oke. Ustazah, iya, teraniaya. Ustazah, seorang anak laki-laki disuruh ibu jaga di rumah sakit, sedangkan dia bilang meriang, padahal dia kerja bisa. Ya berarti dia anak yang nggak taat ya, teman-teman ya. Didoain aja semoga dia bisa segera membantu ibunya ya, teman-teman ya. Zah, kalau sekarang saya udah mulai hijrah karena sering lihat live Ustazah, semoga istiqomah, Masya Allah ya. Semoga kita bergabung, semua kita punya tujuan yang satu, pengen lebih baik ya. Aku bantu dengan ilmu, teman-teman bantu dengan amal dan positive vibration ya guys. Kalau nggak paham sekarang ya mungkin kita besok paham ya kan. Oke, Ustazah, iya. Ustazah, doa buat anak cewek cowok yang udah meninggal. Kalau nggak hafal doanya, teman-teman boleh berwasilah aja. Teman-teman baca Quran, ya Allah saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan anak saya. Atau saya baca Al-Fatihah, siap Mbak Listia dengan Al-Fatihah ini ringan sisa kubur anak saya, siap Mbak Najwa. Atau saya baca solawat, dengan baca solawat, lapanglah kuburan orang tua saya, gitu aja. Ya Allah saya, anak saya, atau teman-teman boleh doa, dia udah meninggal nih anaknya ya. Allahumma ja'al qabroha raudatan min riyadil jannah, atau Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Kalau ada yang hafal boleh catat ya guys. Oke, Ustazah, iya, pahamkan tentang pakaian wanita sesuai syariat Islam. Humurihinna ala juyub, hendaklah mereka menghamparkan khimar sampai ke dada, ya kan, sampai ke dada. Jadi kerudung mesti sampai dada, nggak boleh diikat. Kemudian dalil selanjutnya, min jalabibihinna yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka itu menghamparkan jilbab ke seluruh tubuh. Jadi jilbab itu ini ya guys, dan ini usahakan ke seluruh tubuh sampai mata kaki. Maka perempuan nggak boleh pakai celana, perempuan harus pakai rok dan gamis. Karena seluruh ulama madhab sepakat bahwa yang namanya pakaian wanita terhampar, tidak boleh berbelah seperti celana, walaupun celana kulot dan sampai mata kaki. Jadi teman-teman pakailah rok yang sampai ke mata kaki atau berbentuk gamis. Susah saja, ya saya tak bilang mudah, memang susah sih. Ya cuman kita harus terikat dengan aturan Islam. Aku sama, teman-teman juga sama. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, baca Yasin buat orang tua, bagisnya Kamis malam atau Jumat malam Sabtu? Kamis malam lah. Pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari maghrib guys. Jadi Kamis malam itu udah Jumat. Kalau Jumat malam Sabtu itu Sabtu guys. Iya kan? Jadi pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari Jumat ya. Kalau pakai kulot di dalam nggak apa-apa. Kalau di dalam nggak masalah ya. Jadi Kamis maghrib itu udah Jumat sampai Jumat maghrib. Halo Mbak Naila, Mbak Andri ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, katanya kalau anak laki-laki sudah menikah, kedudukan ibunya tetap lebih tinggi dibanding istrinya. Dia tetap berkewajiban kepada ibunya, tapi kewajiban kepada ibu tidak mesti sama rata dengan istri. Contoh, misalnya, istri punya anak 3, dalam hal ekonomi aja contoh. Istri dikasih uang 5 juta, ibu cuman sendiri, cuman dikasih 2 juta. Itu adil, itu udah adil. Karena adil antara ibu dan istri itu adalah sama rasa, bukan sama rata. Tapi ibu tetap harus dimuliakan. Ya kalau ibunya mampu, ikhlas tidak dinafkahi, alhamdulillah. Kalau ibunya nggak mampu, tetap tanggung jawab anak laki-lakinya. Tapi seorang ibu berapalah cuman ke apanya guys, palingan makannya itu aja kan guys. Ya semoga laki-laki yang ada di kanal ini Allah banyakkan rezekinya sehingga bisa menyenangkan istrinya dan bertanggung jawab kepada ibunya, ya kan? Oke, siap ya Mbak Nurbayah, Mbak Salma. Zah, jika sebentar ya, aku dari sini aja ya guys, izin ya aku lihat ke bawah ya. Ustazah, nafkah itu apa? Nafkah itu kayak makanan ringan gitu, kayak Oreo. Enggak ya, canda ya. Zah, nafkah itu apa dan berapa nominal nafkah buat istri? Tergantung ya teman-teman ya. Intinya nafkah itu adalah memberikan sandang, pangan, papan kepada istri. Pakaian, tempat tinggal yang layak, dan makanan yang layak.
Ya, itu dia, sandang, pangan, papan, pakaian, tempat tinggal yang layak, dan kemudian makanan yang layak. Nah, berapa dia? Ya, tergantung kebutuhan istrinya. Ya, terus dosa nggak seorang suami tidak membelikan istrinya mobil? Tidak dosa, karena itu tidak termasuk sandang pangan papan. Tapi sebaik-baiknya laki-laki adalah orang yang banyak sekali bersedekah kepada istrinya, dan sebaik-baiknya sedekah seorang laki-laki adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Cuman banyak laki-laki yang kurang tahu bahwa kalau mau rezekinya naik, dia harus muliakan istrinya. Ini bukan karena aku perempuan guys, tapi itu dalil ya. Dalil bahwa sebaik-baiknya sedekah laki-laki adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Banyak laki-laki yang lupa, sama istri dia irit-irit, sama orang dia baik-baik. Makanya gitu-gitu aja rezekinya kan jadinya ya. Padahal dia bisa lebih banyak dapatkan lagi jika dia menyenangkan istrinya ya. Ini bukan aku karena perempuan ya guys, tapi ya juga dikit ya kan. Enggak lah ya. Ustazah, apa kita harus membantu anak laki-laki yang sudah berkeluarga? Tidak, udah lepas tanggung jawab kita ya teman-teman ya. Ustazah, saya berpakaian seperti ustazah, tapi kenapa lihat jilbaber atau berjadar kita minder? Sebenarnya nggak perlu minder sih teman-teman ya, karena cadar itu bagian dari pilihan. Karena wajah itu tidak aurat. Dia pengen seperti istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagus aja. Atau mbak pilih aja untuk bercadar, itu bagus aja ya. Oke, Zah, apakah kita ada urat suami jika sehari-hari? Oh, apakah ada aurat sama suami? Suami istri tidak ada aurat ya. Kalau ada aurat repot sudah ya, langsung viral aku ya. Aurat suami istri, oh langsung. Nggak ada ya, aurat suami istri nggak ada ya guys. Oke, gitu ya. Ustazah, doa supaya kita dijauhi dari maksiat apa Zah? Panjang doanya. Ya, Allahumma tsabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik wa ala nusratis syariatik. Gimana ya? Oke, nanti aku buat videonya ya. Doa supaya terhindar dari maksiat. Oke, Masya Allah ya, sehat ya guys. Gimana dengan istri? Dikasih berapapun habis. Salah nggak kalau suami yang mengatur nafkah istri? Boleh, tapi berdasarkan kesepakatan ya. Coba diatur dulu. Jadi bang, iya, coba abang ini ada uang 5 juta. Habis terus. Sekarang gini bang, aku nggak usah dikasih apa-apa. Ini uang 5 juta, abang hidupi kami, abang yang ke pasar, untuk kemudian nanti ke saya yang masak. Yang penting barangnya, makanannya layak seperti aku yang megang uang. Palingan tahan cuma seminggu, dikasihnya lagi ke istrinya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi seorang istri juga hati-hati gitu ya, bahwa dikasih banyak, lebihkan, dikasih sedikit, cukupkan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Dikasih banyak, lebihkan, tabung, dikasih sedikit, cukupkan, ya kan? Nah, boleh aja di test drive, kan namanya maintenance ya kan. Kok habis terus? Ya udah bang, gini aja. Abang gak usah kasih, yang penting aku makan hari-hari. Biar aku yang masak, abang yang ke pasar, beli popok anak semuanya, tetap dengan layak seperti yang aku kelola ya bang. 3 hari aja guys, setelah itu angkat tangan. Nah, cuman istri yang sudah istri yang sudah dikasih banyak, jangan sekali kita boros-boroskan. Mubazir itu perbuatan setan ya teman-teman ya. Ustazah, jika istri kedua minta pisah dari suami agar sama-sama perbaiki diri, gimana? Siri nggak? Kalau siri nggak bisa minta pisah begitu aja. Ya, siri kalau perempuan nikah siri, dia mau pisah, dia harus urus surat cerai dulu, lalu kemudian dia pergi ke pengadilan untuk kemudian pengadilan menjatuhkan gugatan ya. Ya, sehat ya teman-teman ya. Oke. Iya bener, masak apa adanya ya. Enaknya makan itu karena perut lapar, bukan karena makanannya. Jadi semoga kita jadi orang yang bersyukur ya. Jadi aku itu jarang ngemil. Kalau aku sudah ngemil jam 10, nanti siang makanku gak enak. Supaya aku makan enak, aku gak ngemil jam 10. Ya, jadi kalau kita udah kenyang, teman-teman mau dikasih pizza, mau dikasih stick barbecue pakai mayones juga gak bakal suka. Ingat, bukan apa lauknya, tapi perut itu dalam keadaan lapar atau tidak. Makanan mewah dengan makanan biasa itu sama. Ya. Intinya kalau perut lapar enak, kalau nggak lapar semuanya tidak enak. Semoga kita bisa
mempertimbangkan itu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Makanya makan jangan terlalu kenyang. Mau makan apapun, terlalu kenyang keluar dari rumah makan tak terasa nikmat. Tapi kalau tak terlalu kenyang keluar dari rumah makan terasa nikmat. Oke. Gitu guys. Iya, digantung kenyang tuh guys. Digantung kenyang tuh baru keluarnya kita makan apa gitu ya yang kita suka kayak gitu sap ya. Oke, kalau aku ngemil, aku rusak makannya. Kalau aku ngemil jam 10, aku nggak makan siang, ujungnya sore minta makan. Rusak, ngantuk ujung-ujungnya. Ya, jadi nggak teratur hidupku kalau aku banyak ngemil. Gitu ya guys. Jadi nggak teratur guys, nggak teratur dia. Ujung-ujungnya makannya telat, ya kan? Ustazah, bagaimana menyikapi orang tua yang suka berhutang? Iya kan, berhutang banyak dan dilimpahkan ke anak. Ya nggak wajib kita membayarnya, teman-teman. Kita nggak wajib membayarnya ya, teman-teman ya. Karena ke teman-teman kalau teman-teman membayarnya itu pilihan, membantu orang tua itu pilihan ya. Kalaupun aku ngemil, aku sore ya, karena nggak perlu makan malam kan aku. Ustazah, makan setelah lapar, berhenti setelah kenyang, ya Zah. Iya, berhenti sebelum kenyang. Betul sekali, pinter ya. Berhenti sebelum kenyang guys. Kalau udah kenyang berhenti nggak terasa. Itu sunnah ya. Oke. Ustazah, iya, boleh atau tidak kalau perlu perempuan terlihat telapak tangan dalam sholat? Nggak apa-apa. Ya, telapak tangan, sepergelangan tangan boleh. Makanya kita boleh sholat pakai gamis. Yang pakai mukena itu cuman orang Indonesia ya, teman-teman ya. Kalau kita pergi ke Arab itu banyak orang sholat cuman pakai gamis ya. Siap Mbak Liza ya, pakai gamis ya teman-teman ya. Jadi nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau ada yang ultah, kita kasih kue bolu tapi nggak dikasih lilin, boleh. Boleh, lilinnya cabut. Kalaupun nanti dia dijual pakai lilin, ya lilinnya nggak usah dihidupkan ya. Nggak usah dihidupkan. Udah aman aja ya, makan tuh kuenya ya. Ustazah, kalau kita berudu tiba-tiba tersenggol sama suami gimana? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Bersentuhan dengan suami setelah berudu. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Maliki bilang tidak batal, Imam Hanafi bilang batal kalau muncul syahwat aja. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Ustazah, kalau anak laki-laki mau nikahin ibunya bisa nggak? Gimana? Jadi wali bapaknya atau pamannya dulu ya. Ambil yang paling utama. Ustazah, bolehkah kita pakai celana pas keluar tapi celananya nggak ketat? Mohon maaf, mungkin berat. Celana tidak pakaian wanita. Jadi wanita itu pakai rok atau pakai gamis. Boleh dilihat semua kitab, semua mazhab, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali sepakat bahwa pakaian wanita itu kayak mantel. Dia berbentuk rok atau gamis. Kerudungnya sampai dada. Ala juyubihinna yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Jadi saya minta maaf harus saya sampaikan walaupun berat dari profil-profil picture ini agak galau nih ya. Kalau pakai celana keluar rumah itu nggak boleh. Susah Ustazah, saya nggak bilang mudah, memang susah tapi harus kita lakukan. Kalau ada yang mengatakan boleh pakai celana, itu dia hanya tidak bisa membuat teman-teman kesulitan dan mungkin mereka masih pakai celana ya, tidak ikut syariat yang sebenarnya. Jadi pelan-pelan teman-teman jangan lakukan ya. Oke, sebenarnya nggak pelan-pelan sih, karena itu dosa soalnya ya. Oke, gitu ya guys. Oke, Zah, apa benar kalau punya anak meninggal sebelum balik, orang tuanya dijamin langsung masuk surga? Anaknya bisa menolongnya, tapi tergantung besaran dosa orang tuanya. Kalau anaknya itu menolong orang tuanya masuk surga, sementara orang tuanya masuk nggak sholat, nggak puasa, dia kerjanya berzina, ya tak tertolong juga dengan kekuatan anak. Kita bisa ditolong dengan kekuatan anak yang meninggal sebelum balik, kalau kita rajin sholat 5 waktu, kita melakukan zakat, kemudian kita puasa Ramadan dan menggantinya, insya Allah tertolong ya, insya Allah tertolong ya. Ustazah, iya zakat kalau dikasih ke orang, tapi kalau dikasih ke orang, kalau dia muslim nggak usah ya, kasih ke non muslim aja atau kita pakai celana di dalam aja. Celana nggak boleh walaupun kulot ya.
Gimana naik motor kalau pakai celana? Aku dulu dakwah naik motor 5 tahun, aman aja kok, pakai rok atau gamis bisa. La yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tak akan bebankan kita kewajiban, pasti kita mampu. Coba dulu, ya coba dulu. Yang penting pakai celana di dalam, iya kan? Nah, gitu ya teman-teman ya. Harus sampai mata kaki, nggak boleh tunik, mesti sampai mata kaki ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, siap Mbak Firdaus ya, setelah ini ya, jam 9 ya. Ustazah, kalau habis sholat kita pasti berdoa, eh, masalah dunia akhirat apa sholat awabin bisa banget ya. Oke, nah inilah, tapi suami nggak mau pisah, sedangkan ini demi semuanya, terutama anak istri pertama. Teman-teman coba dengerin aku guys, sambil tap-tap layarnya, share-share tautannya tentang nikah siri guys. Teman-teman, ketika seorang laki-laki sudah punya istri, lalu kemudian dia punya anak, lalu dia nikah siri dengan istri yang kedua. Hati-hati teman-teman, sebagai istri siri, bahwa hanya bisa cerai dengan pasangan siri kalau suaminya yang mengajukan gugatan atau mengucapkan talak. Kutala engkau, jatuh talak. Persoalannya suaminya tidak mau menjatuhkan talak, maka selama-lamanya dia akan terikat dalam pernikahan siri itu. Lah perempuan ingin menggugat nih, seperti pertanyaan Mbak ini. Perempuan ingin menggugat, gak bisa. Ceraikan aku bang, cerai aja bang, gak bisa. Selagi suaminya nggak bilang oke, cerai, itu tidak akan cerai guys. Maka repot perceraian untuk nikah siri. Maka gimana caranya kalau betul-betul istrinya pengen cerai? Dia harus pergi ke pengadilan. Dia harus urus surat nikah dulu. Lalu kemudian dia pergi ke pengadilan. Lalu kemudian dia gugat suaminya via pengadilan. Itulah sebab nikah siri itu dibolehkan tapi tidak dianjurkan. Ya teman-teman ya. Jadi coba Mbak sampai dia ngomong, oke, aku talak, itu harus sampai itu Mbak. Kalau enggak dia tidak akan jatuh talak Mbak ya. Semoga Allah mudahkan ya. Kalau nikah siri dengan laki-laki beda agama, mana boleh, beda agama itu haram ya. Oke, Ustazah, kalau ada tetangga non muslim sering memberi sembako dari gereja, nggak apa-apa, itu muamalah, hadiah menghadiahi, nggak ada masalah ya. Ustazah, siap Mbak Firdaus. Ada kok, nanti aku jelaskan kok biasanya di akhir live ya. Ustazah, ibu angkat suami menikah siri sama wanita hamil di luar nikah langsung ditalas atas permintaan saya. Boleh ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat sunnah pakai tahiyat enggak? Pakai dong, kalau 2 rakaat pakai tahiyat akhir. Nikah siri bagi suami harus disuruh surat cerai juga ya? Enggak, kalau suami yang udah ngomong talak, ku ceraikan kau, udah nggak perlu ngurus surat cerai. Jadi perempuan silahkan nikah dengan orang lain ya. Tapi ketika suami tidak mengajukan talak, maka tidak bisa bercerai. Nikah siri sah nggak menurut agama? Sah, asal terpenuhi rukunnya, ya kan? Ada laki-laki, perempuan, wali, saksi, mas kawin, mahar, ijab kabul. Nikah siri sah kalau rukunnya terpenuhi. Cuman banyak merugikan wanita. Wanita nggak bisa minta cerai. Kalau ternyata laki-laki itu nggak tanggung jawab, gimana mau cerai? Ku ceraikan aku bang, enggak katanya. Ceraikan aku bang, enggak katanya. Ceraikan abang, nggak mau aku, nggak jatuh itu guys sampai akhir zaman. Nah, ya kan, terus kan saya mau cerai saja, yang nggak bisa kita menceraikan sendiri. Maka kita harus pakai wali hakim, harus pakai hakim. Ya caranya gimana? Urus dulu surat cerai, baru kemudian ajukan ke pengadilan. Ya, nikah siri itu tercatat enggak? Nikah siri enggak tercatat ya, nggak tercatat ya teman-teman ya. Nah, nggak bisa guys. Terus saja dia udah jahat, tapi dia nggak mau ceraikan saya. Saya mau nikah dengan orang lain, nggak bisa. Tunggu diceraikan dulu. Nah, tunggulah mimpi hilal datang agar dia mentalak. Kalau nggak bisa, iya kan? Nah itu ya teman-teman ya. Urus dulu surat nikah, betul Mbak Mawar. Baru urus perceraian. Nah, berdoa hati sedang sedih. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Nah, bahwa untuk hati sedih, teman-teman doanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir ya.
Oke, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Ini dibaca ya. Kalau teman-teman dalam kondisi bagus ya jamnya, ya iyalah masanya iya dong ya. Bagus ya guys. Nah ini ya doanya ya. Thank you ya yang sudah check out jam tangannya ya. Itu doanya guys. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Nikah siri tidak ada orang tua laki-laki. Kita menikahkan apa sah ijab kabulnya. Yang penting ada walinya. Nggak ada orang tuanya ya pamannya. Iya kan? Oke. Ustazah cara sholat taubat gimana? Kayak sholat subuh. Nah teman-teman ada beberapa jenis sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Ya, sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Bisa dilakukan 24 jam. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak biasa, kayak sholat kayak sholat subuh. Nanti salam kanan salam kiri, banyak-banyak istighfar kepada Allah ya. Jadi dia kayak sholat biasa aja ya. Kalau jualan celana bekas nggak apa-apa, jualan barang second tuh nggak apa-apa. Nah ini ya guys, sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Tuh sholat taubat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah nikah siri itu sah nggak kalau istri pertama tidak tahu? Sebenarnya waktu Ali bin Abi Thalib ingin mempoligami Fatimah, Fatimah tidak mengizinkan dan Rasul tidak mengizinkan. Idealnya nikah itu harus izin istri pertama kecuali Rasulullah. Nah banyak laki-laki yang bilang aku tidak perlu izin istri pertamaku. Karena kenapa? Katanya gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah sekarang saya tanya ya, apakah ketika kita minta maaf gitu ya, ketika kita minta maaf itu semua selesai? Tidak. Orang-orang yang poligami tanpa izin istri pertama, ya oke lah, katakanlah nggak usah kita perdebatkan, katakanlah boleh gitu ya untuk nikah poligami tanpa izin istri pertama. Tapi berapa banyak kebohongan yang aku dibuat seumur hidup. Nanti lagi berduaan dengan istri pertamanya, nanya, bang aku satu-satunya kan bang? Dosa lagi. Pas lagi jalan-jalan, bang aku satu-satunya kan bang? Iya pasti dosa lagi. Iya kan? Nah bang aku satu-satunya kan bang? Udah engkau satu-satunya, dosa dan itu seumur hidup. Jadi hati-hati untuk poligami, jangan sampai asik aja sehingga berdosa seumur hidup ya. Ustazah cara saya mu'alaf, cara sholat gimana? Nanti aku buat videonya ya. Cara sholat ya. Dulu sempat aku mau buat cara sholat, video cara sholat ya teman-teman, tapi belum juga ya. Iya. Ustazah perempuan menggugat cerai sudah resmi. Cerai, tapi udah berapa tahun suaminya minta nikah lagi. Boleh kalau perempuannya mau, nggak ada masalah. Iya Mbak Soleha ya. Silahkan kalau perempuannya mau, nggak ada masalah. Tapi gugat cerai harus terjadi karena keinginan perempuan untuk merujuk. Merujuk itu harus keinginan perempuan untuk kemudian bisa rujuk. Jadi kalau gugat cerai itu harus keinginan perempuan. Ustazah setelah wudhu lalu kemudian saya itu menggaruk pakai dialaskan handuk gimana? Batal wudhu kalau tangannya menyentuh alat kelamin ya teman-teman ya. Oke, jadi menyentuh alat kelamin langsung dengan tangan itu batal. Tapi kalau seandainya dia garuk-garuk ada handuk itu tidak batal ya teman-teman ya. Ustazah sholat tahajud boleh nggak lewat jam 3? Sholat tahajud itu lewat jam 3 boleh atau tidak? Yang penting sebelum azan subuh. Halo Mbak tokoku online ya. Yang penting sebelum azan subuh ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke harusnya nutup aurat ya Mbak Ruli karena dia ibu angkat ya. Ustazah pernikahan yang sudah naik ke pengadilan. Oke. Tapi udah rujuk, apakah sudah termasuk talak? Kalau pernikahan yang sudah naik ke pengadilan tapi rujuk kembali berarti terhitung salah satu ya. Nah dia cuma punya kesempatan talak 2 kali lagi ya.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Mama Adel, Mbak Tiara. Batas waktu subuh lebih kurang 1,5 jam dari azan subuh ya. Oke, siap Mbak Dian. Ustazah, yasinan untuk orang meninggal hukumnya gimana? Itu dalilnya jelas. Siapa dalilnya jelas. Kalau ada orang meninggal, kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Kalau nggak bisa kirimkan Yasin, kalau nggak bisa kirimkan Al-Fatihah, kalau nggak bisa perbanyak mengirimkan wasilah. Boleh ya. Ustazah, bolehkah habis mandi langsung wudhu pakai posisi pakai handuk? Nggak apa-apa, karena berwudhu tidak harus nutup aurat ya teman-teman ya. Jadi itu cuman adab ya, bukan syariat. Sholat awabin, sholat apa Zah? Sholat awabin itu, oke aku jelaskan sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Sholat awabin itu adalah sholat yang kita lakukan dari maghrib menjelang isya. Dan waktu sholat awabin itu dari maghrib menjelang isya. Ya siap Mbak Dias, minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Dilakukan dua-dua aja. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah ya. Nah nanti rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, teman-teman sangat dianjurkan ya untuk baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali ya. Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Oke guys, gitu ya teman-teman ya. Oke, saya nikah seorang janda tanpa wali ortu padahal masih hidup. Sahkah nikah seorang istri janda tanpa wali? Mana boleh bestoi nikah tuh harus ada wali. Yang nggak ada orang tuanya, ada adiknya, ada abangnya, ya ada pamannya. Nikah tanpa wali tidak sah, bagikan sholat tanpa Al-Fatihah, bagikan hidup teman-teman tanpa kehadiran aku. Tidak bagus, tidak sah ya teman-teman ya. Banyak yang aku dengar boleh nikah tanpa wali. Mana itu? Keliru itu. Nikah tuh harus ada wali ya guys. Ya kan nggak ada bapaknya, ada pamannya. Oke, level. Oke, ya nikah lagi aja lah, ya kan, pakai wali. Ya, baca Yasin ngundang orang boleh, nggak ada masalah ya. Oke, masukan buat yang baru hijrah Zah. Soalnya tantangan di luar sana sini. Wow, tantangan pakai pistol yang baru hijrah ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya, teman-teman ya. Kalau walinya nggak boleh kawan. Walinya wali yang sebenarnya, selagi ada pamannya. Kecuali dia wanita janda sebatang kara di dunia ini. Sejagat dunia ini dia sebatang kara, maka boleh wali hakim ya kan. Nah wali hakim nggak bisa loncat langsung wali hakim Mbak Liza. Coba dulu ada bapaknya nggak, ada abangnya nggak, ada adiknya nggak, ada pamannya nggak bisa jalur VIP langsung wali hakim ya. Nanti bakal banyak yang kawin lari kalau kayak gitu ya. Nikah siri tanpa izin wali, alasan boleh wali hakim, iya kan? Jadi nggak boleh ya. Wali yang benar-benar dulu baru wali hakim. Oke. Yang udah terlanjur ya teman-teman boleh nikah lagi aja bang, nikah lagi kita bang. Kenapa? Kata Ustazah Nela, masa kita nikah nggak pakai wali? Gimana caranya dek? Nikah aja di kamar, nggak usah undang aku, nggak apa-apa ya, aku gini-gini aja ya. Oke gitu ya, siap Mbak Dra. Oke diulang aja lagi nikahnya, nggak masalah. Siap Mbak Dra, Mbak Melati ya. Ustazah nasihat buat kami yang hijrah. Yang pertama, tinggalkan kemaksiatan. Yang kedua, ganti kawan-kawan yang udah telanjur membuat kita berbuat maksiat yang mengantarkan kita kepada dosa. Boleh dikurangi gitu ya. Lalu teman-teman